Jahe merah merupakan jenis tanaman rimpang yang sangat mudah dijumpai. Umbi dari tanaman ini sering dimanfaatkan sebagai obat tradisional maupun bumbu masakan. Jahe merah mengandung zat yang berfungsi sebagai antioksidan, sehingga mampu meningkatkan daya tahan tubuh dan berfungsi untuk menyembuhkan penyakit. Karena manfaatnya itulah, potensi budidaya jahe merah cukup menjanjikan pundi-pundi cuan. Saat ini harga per kilogram umbi jahe merah mencapai 20.000 per kilogram dan kebutuhan konsumsi terhadap jahe merah masih sangat tinggi. Pada video kali ini kita akan belajar tentang mekanisme penanaman jahe merah, mulai dari proses pemilihan bibit, pembibitan, hingga penanaman. Sebelum mengulas lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, dan share video ini agar memberikan manfaat yang lebih luas. Membudidayakan jahe merah tidak membutuhkan lahan yang luas. Bahkan, ada banyak orang yang memanfaatkan pekarangan rumah mereka untuk menanam jahe merah. Untuk luas pekarangan 10x10 misalnya, sudah bisa menampung 200 polybag besar tanaman jahe merah. Jika satu polybag bisa menghasilkan 2 kg umbi jahe, maka produksi jahe merah sudah mencapai 400 kg atau hampir setengah ton. Dalam budidaya jahe merah, hal pertama yang harus dilakukan yakni seleksi bibit. Adapun jenis umbi jahe merah yang baik untuk dibudidayakan, yakni umbi yang sudah berumur 10 bulan ke atas. Berbeda dengan jahe merah untuk konsumsi yang sudah bisa dipanen pada usia 9 bulanan. Umbi jahe merah berusia 10 bulan ke atas merupakan umbi yang sudah tua, sehingga proses untuk memunculkan tunas muda menjadi lebih mudah. Sedangkan jika kita menggunakan umbi yang belum siap untuk ditunaskan, umbi tersebut cenderung akan busuk saat dibibitkan. Secara umum, jahe merah yang baik adalah umbi yang sudah tua. Hal ini dapat dilihat dari warnanya. Jika umbi jahe merah masih dalam keadaan muda, maka warnanya akan keputihan. Sangat berbeda dengan jahe yang sudah tua yang memiliki warna merah kehitam-hitaman. Jika umbi-umbi jahe untuk pembibitan sudah terkumpul, lalu dipotong kecil-kecil, menyesuaikan dengan ukuran ideal untuk pembibitan. Untuk 1 kg umbi idealnya menghasilkan 50 bibit jahe merah. Tahapan selanjutnya, umbi-umbi yang telah disiapkan untuk pembibitan direndam dengan air yang sudah dicampur dengan bawang putih dan bawang merah yang dihaluskan. Hal ini bertujuan untuk mempercepat perangsangan tunas. Selain proses pemilihan bibit, media tanam juga menjadi hal penting untuk diperhatikan. Untuk media tanam harus dipastikan benar-benar gembur. Media yang gembur akan memudahkan akar untuk cepat berkembang, sehingga proses penyerapan makanan menjadi lebih optimal. Adapun media tanam yang bisa digunakan untuk proses pembibitan seperti sekam, serbuk gergaji, dan lain-lain. Namun, untuk media tanam seperti ini, disarankan sebaiknya difermentasi terlebih dahulu. Setelah dilakukannya pembibitan, bibit-bibit jahe merah sudah bisa dipindahkan ke media tanam yang lebih besar, atau dipindahkan ke lahan penanaman pada usia sekitar sebulanan. Kandungan tanah yang berbeda-beda di setiap daerah juga sangat menentukan tingkat kepedasan jahe merah. Tanah dengan kandungan minyak yang tinggi diyakini mampu membuat rasa pedas pada jahe merah lebih keluar. Hal lain yang juga penting untuk diperhatikan yakni kondisi cuaca. Jahe merah sangat rentan terhadap cuaca yang terlalu panas. Oleh sebab itu disarankan menanam jahe merah di tempat-tempat yang lebih teduh, seperti di bawah pohon yang rindang atau tempat penanaman diberi atap paranet. Untuk perawatan, tanaman ini harus rutin dilakukan penyemprotan anti hama untuk menjaga daun agar tetap tumbuh dengan baik.
Bahan organik yang bisa digunakan yakni cairan campuran bawang putih dan bawang merah yang digiling halus. Lakukan penyemprotan paling tidak 2 minggu sekali. Sedangkan untuk bahan kimia, petani bisa menggunakan antrakol. Sementara untuk hama, pada tanaman jahe merah tidak begitu banyak. Sebab daun jahe merah sudah mengandung bau yang tajam, sehingga membuat hama tidak menyukainya. Meski demikian, tetap saja ada serangga perusak daun yang perlu diantisipasi. Pada beberapa kesempatan, kondisi pH tanah biasanya masih sangat asam. Karena itulah dibutuhkan pemberian dolomit yang berfungsi untuk menyesuaikan pH tanah. Biasanya, komposisi dolomit yang diberikan untuk menyesuaikan kondisi tanah adalah 1 hingga 3 ton per hektar tanah. Jika pH tanah sudah sesuai dengan tingkat keasaman yang ideal untuk menanam, petani bisa mengaplikasikan pupuk kandang. Penggunaan pupuk yang telah difermentasi dari kotoran hewan seperti ayam, kambing, atau sapi ini bisa dicampurkan dengan tanah hingga merata sebelum melakukan penanaman. Pemberian pupuk pada media tanam memang penting untuk mengoptimalkan kualitas tanah untuk kualitas tanaman jahe merah yang baik. Setelah mengaplikasikan pupuk kandang, para petani perlu memberikan pupuk urea atau ZA pada media tanam. Sebaiknya pupuk ZA yang diberikan adalah 19 gram setiap meter persegi. Pemberian pupuk pada tanaman jahe tidak hanya dilakukan pada saat proses penanaman. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, pupuk perlu diberikan sejak pengolahan tanah. Hal ini bertujuan agar hasil panen melimpah. Namun, para petani juga tetap perlu memperhatikan dosis pemberian pupuk agar tidak boros dan tetap efisien dalam menanam jahe merah. Jika proses pemupukan sudah dilakukan pada saat proses pengolahan tanah, para petani bisa memberikan pupuk susulan. Tanaman jahe merah juga perlu mendapatkan tambahan nutrisi setelah proses tanam. Jika petani menanam jahe merah di dalam pot, berikan 2 gelas POC dengan takaran 50 gram setiap pot dalam waktu setiap 1 minggu sekali. Untuk takaran pupuk yang dilarutkan, para petani bisa menggunakan perbandingan 1:100 untuk setiap kilogram pupuk dengan air. Saat usia tanam jahe merah sudah 2 bulan, berikan pupuk urea dan SP36 dengan dosis 10 gram setiap meter persegi. Tanaman jahe merah yang berusia 5 bulan juga bisa diberikan susulan pupuk urea dan KCI dengan dosis takaran yang sama, yaitu 10 gram setiap meter persegi. Berikan pupuk dengan menugal atau diberikan melingkar pada sekeliling tanaman. Selain diberikan pupuk susulan, tanaman jahe merah juga perlu tetap diberi POC setiap 2 minggu sekali. Tahapan pemupukan ini bisa dilakukan hingga usia tanaman jahe merah berusia 8 bulan. Dengan begitu, tanaman akan tumbuh di lahan yang subur dengan baik.